Terus yang gini, Pung, gue tuh menariknya sebenarnya lu kadang gue ngeliat di postingan lu, ya kan, di Dimana Instagram, di Facebook. Instagram lu apa sih? Biar ditulisin nih. Instagramnya Irfan KAT, Irfan Kat. Wede. Facebook Muhammad Irfan, Muhammadnya M-nya 1. Dan kalau cari Muhammad Irfan, dia bener-bener pencarian pertama. Gitu. Nah, kan kalau gue lihat lu tuh kadang ada di Jepang, terus kadang ada di mana, di Korea, kadang di Malaysia gitu kan. Nah, itu kok bisa lo bangun gini? Gue pengen lo sharing ke teman-teman pemirsa The Mentors setia, pemirsa setia The Mentors. Coba lo sharing dong, gimana sih lo membangun bisnis gimana caranya membangun bisnis di berbagai negara, and how you maintain gitu ya? Bagaimana lo memelihara tim bisnis lo di berbagai negara tersebut? Jadi gue sharing terkait dengan bagaimana gue akhirnya bisa keluar negeri atau gimana Pak enaknya? Terkait bisnis ya? Iya, terkait bisnis. Terkait bisnis ya. Oke, jadi ya singkat cerita kan gue bertemu dengan sebuah kendaraan bisnis ya, akhirnya memungkinkan gue bisa mengembangkan bisnisnya tuh hingga ke luar negeri gitu. Nah jadi ya pertemuan pertama gue dengan lu, ya gue nih sambil ingin berterima kasih juga, nah beliau ini yang jadi jalan gue untuk akhirnya bisa kembali ke Jepang. Itu buat gue Pak, di perjalanan bisnis gue tuh poin yang penting, karena itu dreams gue. Gue waktu kecil pernah tinggal di sana dan gue punya mental block yang luar biasa, bahkan sampai 13 tahun lamanya gue nggak bisa balik gitu. Dan gue ingat banget pertemuan sama lu di akhir tahun 2013, itu yang Masya Allah jadi jalan gue untuk bisa ke sana gitu. Dan gue ingat banget gitu ya, lu pernah menanamkan visi gitu, visi penaklukan dunia. Which is jujur Pak, waktu lu bilang gitu, gue bukan ngetawain lu, tapi gue jujur ragu gitu. Jangan kan lu, gue aja ragu saat itu. Tapi kok lu pede-pede aja? Iya kan lu tahu gue. Oh gitu ya, pokoknya Alex Ferguson ya kan? Tulis dulu aja. Tulis dulu. Jadi waktu itu gue bahkan bilang sama lu gitu, Pak, lu apa nggak kejauhan menuliskan Conquer the World gitu? Ya sorry to say Pak, gue harus akui bahwa negara kita ini apa ya banyak disepelekan negara lain apa segala macam. Makanya gue dulu waktu gue pelajar di SMA, buat gue tuh kerasa banget merah putih tuh ketika di luar negeri itu jadi satu hal yang luar biasa gitu. Dan gue ingat banget waktu itu lu bilang, di kendaraan bisnis ini, Pung, lu bilang gitu, gue percaya kita bisa ngibarin merah putih. Dan jujur Pak, kata-kata itu yang gue pegang. Itu gue pegang terus-menerus sampai akhirnya gue bareng sama Pak Andika gitu ya, kita pergi ke Korea. Dari situlah mulai akhirnya bisa mengembangkan bisnis di luar negeri. Dan Masya Allah kan ya lu sama-sama tahu ya, berkat bimbingan lu katakan itu perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Dan jujur ketika gue memegang teguh, nah jadi poinnya ini sih, gue memegang teguh kalimat menaklukkan dunia itu, terus gue masukin sebenarnya ke alam bawah sadar gue. Kenapa? Karena gue belajar, ketika gue meyakini gue nggak bisa pergi ke Jepang, itu yang gue tanam Pak waktu itu. Jadi gue coba switch gitu, ketika gue menanamkan ketidakyakinan itu terjadi, nah sekarang gue coba balik gitu. Tentang penaklukan dunia yang bahkan, lu kebayang nggak barusan beliau bilang loh, gue aja kagak yakin ngomong kayak gitu, tapi itu masuk ke gue gitu. Akhirnya Masya Allah di Korea mulai berkembang, dan sekarang bukan hanya Korea, ini mulai nyebar ke Jepang, mulai ke Malaysia, dan Insya Allah juga Singapura gitu. Nah jadi ketika lu tanya ke gue terkait bagaimana memaintain-nya, inilah gue merasa bersyukur di zaman sekarang lah ya, teknologi ini serem Pak. Gue sampai kadang suka geleng-geleng kepala, termasuk tadi malam, gue habis sharing sama, katakanlah sama partner bisnis gue yang ada di Jepang, gue bilang sama mereka, lu pernah nyadar nggak, pernah mikirin nggak satu fase, satu ada di Osaka, satu ada di Kyoto, satu ada di Tokyo, nah gue sendirian di Bogor, gue bilang gitu. Kita bisa bertatap muka, real time membicarakan rencana bisnis ke depan gitu. Jadi menurut gue, ini zaman apa ya, tanda kutip ini zaman gila sih. Jadi borderless kali ya. Yes, disruptive era ini, bahkan gue gitu sama istri gue waktu belajar di MB pun rasanya tuh tidak pernah nggak keraba sih ke arah sini gitu. That's why ketika ya lu mengembangkan katakan platform digital, yang menurut gue kalau lu nggak bermain digital, lu siap bener-bener kelibas. Bahkan gue ingat banget kata Pak Subiakto ya, pakar branding tuh yang bikin berbagai tagline keren-keren di Indonesia, Bas-Bas Oke, Indomie Seleraku, beliau bilang, lagi dari Mayora, betul banget, itu 2020 ketika orang nyari nama lu nggak ada di sana, itu sebenarnya lu udah kelar. Itu serem. Yes, misalkan cari Andika Setiawan, katakanlah top 10 pencarian pertama tuh nggak nongol nama lu tuh, sampai nggak ada komputer lu yang salah. Bisa ya. Bahkan termasuk gue juga jadi mikirin Muhammad Irfan, masih muka siapa gitu. Itu yang sekarang sebenarnya lagi gue pengen bangun sih. Begitu sih Pak.
Oke, menarik banget. Dan menarik lagi, tadi gue coba lihat cari Yes. buku-buku tentang tentang ini apa namanya, autobiografi ya tentang Alex Ferguson, di mana dia 26 tahun memimpin sebuah klub besar sekali ya, apa namanya, Manchester United. Oke, and he's a very very great coach. I mean, kalau lu lagi berbisnis butuh seorang mentor, butuh seorang coach. Oke, coba dong ceritain Pung kepada pemirsa setia The Mentors, seberapa penting sih coach itu, terus lu cara nemuin mentor yang tepat, coach yang tepat seperti apa, dan perlu nggak sih, ya yang ketiga, yang perlu nggak sih lu sendiri jadi seorang coach gitu untuk tim bisnis lo, untuk mengembangkan bisnis lo seperti itu. Oke. Jadi buat gue pribadi yang namanya coach itu sangat penting. Gue selalu berkeyakinan yang namanya coach, yang namanya mentor itu adalah seseorang yang bisa melihat potensi kita. Jadi maksud gue gini, potensi itu belum tentu udah keluar loh di pertemuan awal, di pertemuan ya ke-1, ke-2, ke-3 gitu. Karena jujur aja, ketika gue pun akhirnya di bisnis ini sebenarnya gue berada di zona yang sangat-sangat nggak nyaman. Ngomong depan orang itu satu hal yang jujur deh, gue bahkan ketika latihan menjalankan bisnis itu, gue nyoba bahkan tanda kutip ngumpet di belakang lemari, gue men-sharingkan sesuatu tuh hanya ke satu orang gitu. Dan jujur gue nggak pernah terfikirkan ada di fase yang ngomong depan 50 orang, 100 orang, bahkan pernah di depan ribuan orang. Itu gue jujur ya gratitude, bersyukur, tapi gue juga gokil ya, gue kayaknya nggak pernah kepikiran gitu. Dan gue selalu bersyukur bahwa gue dipertemukan dengan seorang mentor. Jadi buat gue tuh mentor tuh penting ketika dia akhirnya bisa ngeliat potensi kita dan dia bisa ngeluarin itu gitu. Dan gini deh, ketika misalkan Pak Dika tadi bicara tentang Ferguson, ini kalau kita mau bicara Ronaldo ya, seorang sosok yang sangat luar biasa. Dan menurut gue kan sebenarnya gini, ketika membandingkan Ronaldo sama Messi, sebenarnya mereka tuh kayak ada di dua jalur yang berbeda. Kalau Messi gue bicara gift, jadi bahkan orang banyak bicara dia kayak alien gitu ya, gol-golnya tuh ajaib apa segala macam, dribbling gitu. Tapi kalau Ronaldo, gue bicara dari seorang bocah yang ditemukan, katakan dipantau oleh Ferguson, akhirnya dikeluarkan potensi terbesarnya justru di MU menurut gue gitu. Dan dulu bisa lihat kan Ronaldo tuh yang terbentuk dari latihan. That's why buat gue tuh quotes gini sih, hard work beats talent tuh buat gue tuh dalam. Karena gue juga merasa di tim bisnis gue ada yang dia sebenarnya udah punya giftnya, tapi ketika nggak diasah itu jujur jadi tumpul, Pak. Bahkan ada seorang yang dia sangat biasa banget gitu, tapi ketika dia melakukan hard worknya itu benar-benar jadi seorang yang keren banget. Dan itu gue ngelihat kuncinya tuh ada di mentor. Jadi buat gue tuh mentor tuh seorang yang sangat penting untuk mengeluarkan potensi terbaik.